Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kurwatunima kembali menjumpai Anda. Kali ini dalam program Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Dan tentu saja tamu kita adalah anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, Bapak Mukhlis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita sudah tidak asing lagi dengan Bapak tentu saja karena Bapak sudah menjabat di DPRD Provinsi Banten itu sudah beberapa kali periode ya. 3 periode lebih tepatnya di Provinsi Banten ya Pak ya. Apa yang memanggil Bapak untuk kembali menjadi wakil rakyat? Ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Karena memang dalam era demokrasi ini tentunya di samping kita sebagai orang yang mendapatkan mandat termasuk juga mendapatkan aspirasi, tentunya ada beberapa yang belum bisa kita laksanakan, yang belum dieksekusi. Makanya ketika rakyat kembali memberikan mandat kepada saya, ya tentunya saya berusaha sekuat-kuatnya untuk merealisasikan janji-janji waktu kampanye tersebut. Oke, ketika Bapak sudah menjabat kembali di wakil rakyat ini, apa sih sebenarnya yang paling besar diharapkan oleh masyarakat di Provinsi Banten terutama mereka? Apa yang banyak dikeluhkan? Ya, pertama tentunya pasti terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya. Bagaimana pendidikan bisa didapatkan dengan mudah dan gratis. Bagaimana kesehatan orang bisa berobat dengan mudah dan tentunya kembali juga gratis. Juga kemudahan mencari lapangan pekerjaan. Karena memang Banten masih mendapatkan predikat sebagai dengan angka pengangguran Tertinggi? masih tertinggi. Masih tertinggi. Nah, ini juga salah satu problematika. Ya. Yang keempat tentunya kemacetan banjir khususnya di Tangerang Raya yang tadi kami sampaikan termasuk sampah ini menjadi problematika yang betul-betul bisa kita perjuangkan untuk bisa kita selesaikan. Oke. Dan apakah Bapak selama ini sudah berupaya menjembatani keinginan masyarakat tersebut kepada eksekutif begitu agar dieksekusi? Ya kalau dikatakan sudah, tapi kalau dikatakan maksimal belum. Belum. Oke. Karena memang salah satu contoh saja, ketika masyarakat di satu kecamatan minta sekolah SMK, datang ke kami. Tangerang Raya itu kan persoalannya dalam hal lahan. Sana itu mahalan lahan daripada bangunannya. Oke. Alhamdulillah ketika kami berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Tangerang, dia bilang udah kita minta lahan. Alhamdulillah lahannya dikasih, pembangunannya di provinsi. Nah, hal ini kan seharusnya menjadi stimulan juga bagi kepala daerah yang lain. Di tengah keterbatasan sarana prasarana tentunya perlu ada tadi kerjasama, sinergi, kolaborasi. Kalau memang kita punya anggarannya, lahannya dari mereka. Oke. Dan Bapak sendiri dapilnya memang dari Tangerang kan? Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Permasalahan yang urgent di Kabupaten Pandeglang sendiri, Kabupaten Tangerang sendiri apa sih Pak? Itu tadi Persoalan lahan saja. banjir, macet, termasuk tadi susahnya masih susah meskipun sebenarnya ada yang masuk kawasan-kawasan industri. Ya. Oke, dan saat ini kan Bapak duduk di Komisi 4, Ya. di mana membidangi pembangunan. Bagaimana menurut Bapak wajah pembangunan di Provinsi Banten saat ini? Sebenarnya dengan keterlibatan pihak swasta, khususnya Tangerang Raya, pembangunan infrastruktur sudah agak baik. Oke. Karena memang hampir semua jalan-jalan dibangun swasta termasuk pemeliharaan. Nah makanya salah satu hal yang menjadi dorongan kita bagaimana tidak terjadi disparitas antara Banten Utara dengan Banten Selatan, ya kami mendorong beberapa program-program yang tentunya biar membuat pemerataan pembangunan. Dan apa saja program yang didorong tersebut untuk melakukan pemerataan pembangunan? Ya,
Ya salah satunya kalau sebelum ini ini kami mendorong Pemprov untuk memberikan bantuan provinsi kepada desa anggarannya yang kita tingkatkan. Oke. Yang mana salah satunya dalam juknis-juknisnya adalah untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa rakyat yang mohon maaf kurang mampu. Nah, itu salah satunya untuk memberikan beasiswa tersebut. Yang kedua, penyelesaian stunting. Meskipun kita tahu angka segitu pasti nggak cukup, tapi ada beberapa hal yang menjadi fokus kami. Kedua, untuk ODF ya, rumah yang belum punya jamban. Ini kan masih banyak. Jadi desa bangun berapa, kabupaten bangun berapa, provinsi bangun berapa, pusat bangun berapa, agar persoalan ODF ini selesai di Provinsi Banten. Agar semua punya itulah, tidak lagi, mohon maaf ya, tidak buang air di kebun lah. Ini masih tinggi Bu. Masih tinggi ya. Terutama di Banten Selatan begitu? Ya, masih tinggi. Masih tinggi. Lalu langkah yang paling konkret apa sih Pak? Membangun tadi, jamban begitu? Ya. Kita tadi ada 2 skema, memberikan bantuan beasiswa. Bantuan untuk desa. Salah satu dalam petunjuk pelaksananya adalah tadi membantu desa dalam membangun jamban-jamban tadi di beberapa desa. Pasti nggak selesai, saya kan nggak selesai. Okay. Yang kedua tentunya mendorong kabupaten kota juga untuk menganggarkan itu. Nah, kami juga ikut bergotong royong. Jadi kalau satu desa 100 misalkan yang belum punya jamban, desa berapa kemampuannya? Karena di samping dana bantuan dari provinsi tentu ada dana desa. Yang kedua kabupaten kota berapa? Yang ketiga provinsi berapa? Jadi dalam 1 tahun atau 2 tahun atau selama 5 tahun itu persoalan itu bisa selesai. Karena target target ODF tahun 2025 itu harusnya sudah, atau di tahun 2029 itu sudah zero harapannya. Oke. Menurut Bapak, ketimpangan terjadi di Provinsi Banten itu antara utara dengan selatan, apa faktor yang mempengaruhinya? Tadi sudah kami sampaikan, Mari, memang pihak swasta selama ini lebih banyak ada di Tangerang Raya. Oke. Pengembang-pengembang besar itu hampir semua melakukan pembangunannya di Tangerang Raya. Sehingga fokus dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi itu lebih tidak habis untuk urusan infrastruktur. Urusan ini sudah selesai sebenarnya, termasuk pembelian tadi. Yang kedua, sudah kita mulai bagaimana keberpihakan penganggaran, kebijakan Pemprov terhadap Banten Selatan tadi, ya. Termasuk dorongan anggaran. Ya. Tadi sudah kami sampaikan di tahun 2025 ini ada jalan usaha tani. Ada juga jalan poros desa. Itu kan rata-rata fokusnya adalah di Banten Selatan. Ya, dari 2.900 km jalan desa itu lebih banyak itu di Pandeglang dan Lebak. Ini kan tentunya dalam rangka tadi mengakselerasi pemerataan pembangunan di Banten ini. Oke. Dan program pembangunan jalan itu sudah berlangsung tahun ini, Pak? Sudah kita anggarkan, mungkin dalam proses. Masih dalam proses. Dalam proses penganggaran, karena memang ini masuk ketika ada SM Mendagri yang membolehkan kepala daerah terpilih untuk melakukan pergeseran anggaran. Kadang kan pelantikannya gubernur baru ini itu setelah kami mensahkan atau menyetujui RAPBD tahun 2025. Tadi Bapak menyebut banyak pembangunan yang dilakukan memang di Tangerang Raya karena banyak investor melirik ke sana begitu. Menurut Bapak, mengapa sih investor justru malah lebih tertarik
untuk berinvestasi di Tangerang Raya atau membangun bangunan di Tangerang Raya daripada di Banten Selatan begitu. Apakah justru ini tidak disosialisasikan terlebih dahulu bahwa Banten Selatan juga memang berpotensi begitu? Ya, dalam tata ruang kan tidak mungkin juga semua wilayah yang ada di Banten mau Tangerang Raya atau di Serang Raya ataupun di Banten Selatan sama. Nanti yang nanam padinya siapa kalau betul. semua dibikin kawasan industri Ya, misalkan atau dibuat perumahan misalkan. Tidak, tinggal kita berbagi saja. Cuman kan bagaimana membuat masyarakat tergerak untuk semangat, ya tentunya pemerintah wajib memberikan apresiasi misalkan kepada para petani, memberikan insentif, kemudahan mendapatkan pupuk, kemudahan juga mendapatkan BBM ketika mereka buat traktor. Iya. Termasuk juga ketika menjual mereka tidak rugi. Ini kan alhamdulillah sekarang pemerintah sudah membuat rate bahwasanya membeli gabah itu minimal 6.500 sehingga petani tidak merasa rugi lagi. Nah, ini tentunya selaras kami juga mendorong dalam RT RW atau PRD RT RW itu bahwasanya kawasan Banten Selatan juga menjadi kawasan industri, tapi kawasan industrinya adalah agrobisnis. Tidak seperti di sana. Ya. Okay. Dan kan bagaimana juga meningkatkan potensi pariwisata. Ini juga kan belum tergali dengan baik. Ya. Padahal ini juga bagaimana bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Termasuk juga karena di Banten Selatan juga ada kawasan pesisir. Yeah. Kami juga sudah mendorong Pemprov untuk bagaimana bahkan konservasi maritim dengan melibatkan masyarakat setempat, misalkan terumbu karang maupun mangrove. Karena di sana juga ada potensi ekonomi biru, ya, blue carbon, oksigen segala macam yang ternyata sekarang di masyarakat Eropa justru akan hari ini pasarnya lebih tinggi daripada BBM maupun minyak bumi yang lainnya. Ini sekarang diperlukan banget di Eropa dan Amerika. Oke, baik. Tadi Bapak menyinggung terkait jalan usaha tani. Ya. Nah, seberapa urgent jalan usaha tani ini untuk dijalankan begitu, Pak? Saya kira ini sangat urgent ya. Karena di samping tadi tata ruang lahan pertanian juga harus kita pertahankan. Ya. Yang kedua, akses ke lahan pertanian juga harus kita perbaiki. Hasil pertaniannya baik, panennya baik, tapi ketika mereka membawa ongkosnya lebih mahal, ini yang menyebabkan nantinya malah tidak baik terhadap perekonomian para petani. Makanya salah satu usaha Pemprov dengan kami yang sudah kami setujui, kami juga membuat program jalan usaha tani dalam rangka memudahkan distribusi logistik tadi dalam keadaan murah, tidak mahal lagi. Oke. Dan jalan usaha tani ini kapan direalisasikan? Sudah Pak? Tahun ini? Tahun ini juga sudah mulai berproses begitu? Sudah sedang berproses dan sudah kita setujui. Ya, termasuk juga sekarang kami membahas APBD perubahan. Ya, mungkin ya untuk mengeksekusi juga beberapa program-program prioritas Pak Gubernur yang sifatnya nanti juga secara pendataan adalah bottom up, dari bawah ke atas. Ya. Okay. Jadi melibatkan partisipasi publik lah. Ada yang sifatnya teknokratik, kemarin dari musrembang, desa, sampai seterusnya. Ada juga yang sifatnya politis, DPRD. Ketika reses kan mendapatkan aspirasi semua, oh ini jalan, ini semua juga yang akan kita akomodir di APBD perubahan tahun 2025 maupun di APBD nanti 2026. Anggaran khusus untuk jalan usaha tani berapa Pak? Ya, kalau yang kita rencanakan kita rencanakan dalam RPJMD itu termasuk jalan poros desa 1 tahun itu 50 kilo. 1 tahun 50 kilo? 50 kilometer. Ya. Tapi rinciannya untuk jalan usaha tani berapa, ini berapa, mungkin lebih besar jalan poros desa. Okay. Karena memang lahan pertanian kan kadang-kadang ada yang mungkin tanahnya ada buat dibangunnya, ada juga yang
Cuman galangan kecil kan nggak bisa dibangun jalan gitu. Betul, baik. Pembangunan jalan ini kan kadang juga bukan hanya kewenangan dari pemerintah provinsi, ada juga yang kabupaten kota ataupun juga pemerintah pusat begitu ya. Tapi kan namanya masyarakat tidak mau tahu. Iya, mengeluhkannya ke DPRD lagi begitu. Bagaimana sinkronisasi yang harus dijalankan ini, Pak? Ya, tentunya dengan perangkat dan kewenangan yang dimiliki baik itu DPRD maupun Pemprov. Kami seringkali berdiskusi misalkan dengan TAPD, fasilitasi RPJMD itu kan nanti berhubungan dengan Kepala Bapeda Provinsi. Nah, juga harus mencantumkan, karena memang salah satu dasar hukum RPJMD Kabupaten Kota adalah RPJMD Provinsi. Begitu juga kami, salah satu dasar hukum RPJMD Provinsi adalah RPJMN. Semuanya jadi dalam satu rampak barisan yang sama dalam hal pembangunan. Nah, terus bagaimana untuk melakukan sinkronisasi itu? Sementara itu bukan kewenangan kita, dan kemampuan fiskal kita pasti nggak bakal cukup. Ya tentunya tadi ada fasilitasi APBD. Fasilitasi APBD itu ketika mereka melakukan evaluasi, yang mengevaluasikan pemerintah provinsi dan ini BPKAD. Ya, mereka juga wajib menganggarkan itu. Meskipun permasalahannya agak beda dengan kota ya. Kan kalau kayak kota Tangerang, saya nggak tahu kalau kota Serang masih ada sawah apa enggak, saya nggak tahu. Kota Tangsel, kota Tangerang, kota Tangsel, dan kota Serang dan kota Cilegon, mungkin permasalahannya yang berbeda. Tapi itu juga nanti kita sinergikan kembali. Tadi sudah saya kasih contoh bagaimana membludaknya ketika SPMB kemarin, ketika pembukaan sekolah negeri. Nah ini kan di samping tuntutannya sekolah gratis, tentu kewajiban pemerintah provinsi juga menyediakan kembali unit sekolah baru. Tapi di sana kan pasti kendalanya adalah mahalnya harga lahan di sana. Tentu kita minta kerjasama, karena biasanya para pengembang desa itu memberikan pasos-pasum lahannya kepada pemerintah kabupaten kota. Nah ini juga harapannya mereka juga memberikan dengan ikhlas lah kepada pemerintah provinsi agar kita bangun sekolah di sana. Anggota Dewan kan biasanya ada agenda reses begitu, menyerap aspirasi dari masyarakat. Yang biasa diserap hal apa sih Pak? Atau yang banyak yang mereka paling dikeluhkan? Iya. Infrastruktur. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Mahalnya biaya kesehatan. Termasuk susahnya masuk sekolah negeri. Dan itu memang dominan ya. Dan banyak mungkin dikeluhkan oleh masyarakat lain juga sebenarnya, bukan hanya di dapil Bapak saja. Saya pikir mungkin sama begitu ya. Apalagi Tangerang Raya yang saya sampaikan semua kan. Kecuali infrastrukturnya mungkin tidak lagi jalan mungkin mereka. Bagaimana drainase itu kan, tandon air, penyerapan airnya kan di sana hujan sedikit saja karena wilayah-wilayah yang dulu menjadi serapan air sekarang sudah jadi beton. Makanya penting tadi saya katakan dalam proses Raperda RPJMD itu kalau dimungkinkan bahasa saya, kalau dimungkinkan kita juga bisa merevisi tata ruang secara terbatas. Tapi kan karena memang ada aturan katanya minimal 5 tahun baru boleh merevisi. Tapi terbatas ya kita revisinya, tidak nantinya takut melebar kemana-mana gitu. Misalkan ada wilayah daerah aliran sungai, kan sebenarnya nggak boleh jadi bangunan. Pada kenyataannya sekarang malah nempel sama sungai. Nah ini juga perlu ketegasan dari pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dan jika ada hak tadi untuk merevisi tata ruang, apa yang ingin Bapak revisi mungkin? Yang paling urgent deh. Yang paling urgent untuk wilayah Tangerang Raya ya tadi. Yang menjadi serapan air itu harus dikembalikan lagi. Ya. Jadi yang tadinya wilayahnya untuk pertanian, ya harus kembali ke pertanian.
Karena misalkan di Kabupaten Tangerang ada loh 1 kecamatan, 2 kecamatan yang dulu menjadi lahan pertaniannya. Mereka harus punya sawah sekian. Nah ini juga kan harus dituangkan dalam revisi itu. Kalau dimungkinkan, saya bilang kalau dimungkinkan. Yang kedua, pembangunan tadi. Pembangunan tandon air atau embung. Ini kan sangat-sangat penting ya untuk wilayah sana. Yang kedua, kantong parkir ya, khususnya untuk wilayah-wilayah tambang. Karena tadi saya berdiskusi dengan teman-teman yang kebetulan depan rumah saya itu jalan provinsi dilintasi mobil tambang, Bu. Oke. Nah, harapannya itu bekerja sama dengan Pemprov Jabar dan DKI agar dibuat jalan tambang khusus, tidak melewati jalan itu. Oke. Dan itu kan harus dikoordinasikan juga dengan pemerintah pusat. Nah, salah satunya nanti ruang itu adalah salah satunya itu. Oke, kembali lagi ke reses tadi, dari banyaknya mungkin keluhan masyarakat yang diungkapkan kepada anggota Dewan termasuk Bapak, lalu bagaimana Bapak mengejawantahkannya, khususnya pemerintah provinsi dong yang mengeksekusi hal tersebut begitu, seperti apa Pak prosesnya? Ya, dalam sistem perencanaan pembangunan yang ada di Provinsi Banten, salah satu pintunya adalah tadi reses anggota DPRD. Nah, dalam pembahasan APBD setiap tahunnya, tentunya nanti pemerintah akan menerbitkan RKPD, ya. Hasil kolaborasi antara yang sifatnya teknokratik, yang sifatnya politis dari DPRD. Yang nanti akan dibahas bersama-sama dalam kebijakan umum anggaran dan pelapor anggaran prioritas anggaran sementara, nah, atau KUA PPAS. Nah di situ kan kami bersama-sama membahas. Kami juga berhak, ya, kalau sudah dituangkan dalam RKPD, kami juga berhak untuk memperjuangkan agar aspirasi yang kami dapat dari reses itu bisa dilaksanakan oleh eksekutif. Nah, tinggal kemampuan anggaran kita. Oh, tahun ini mungkin kita baru sanggup hanya 500 meter saja jalannya. Tahun depan mungkin akan kita lanjut. Nah makanya kita pasti pilih yang mana yang lebih prioritas dulu. Karena nggak mungkin dengan anggaran terbatas bangun jalan dalam 1 tahun itu ya bidang-bidang lain pasti nggak bakal kebagian. Pendidikannya nanti nggak kebagian, kesehatannya nggak kebagian kalau semua fokus. Jadi kita pilih mana yang menjadi prioritas pembangunan yang ada di Provinsi Banten, hasil dari kami melakukan reses yang tentu bakal menerima aspirasi, saran, kritikan termasuk keluhan-keluhan dari masyarakat. Oke. Bapak di bidang pembangunan, tapi tadi kalau kita dengarkan reses menyerap aspirasi dari masyarakat itu kan keluhannya bukan hanya di pembangunan, tapi misalnya tadi ekonomi karena banyak pengangguran. Lalu bagaimana ini Pak? Ini kan bukan bidang Bapak terkait pengangguran. Apakah dilempar ke bidang yang lain atau seperti apa sih Pak prosesnya? Ya, kalau sudah terpilih menjadi anggota dewan kan masyarakat mah nggak tahu saya mau bidang apa. Bidang apa? Iya, betul. Pokoknya mah ketika ada susah masuk rumah sakit, meskipun bukan bidang kita ya, kita harus menjadi Superman, kita harus mampu. Ya. Persoalan teknis kita minta bantuan orang lain, itu urusan kita lah. Ya. Terus bagaimana misalkan masalah persoalan ekonomi, ini juga pasti dengan teknis kita atau teknik kita melakukan komunikasi dengan teman-teman di komisi lain maupun teman-teman di eksekutif di masing-masing OPD. Gitu. Saya kira itulah ya beberapa hal. Tapi biasanya keinginan masyarakat itu selalu mendesak kah? Tapi kalau masyarakat kan kalau bisa cepat ngapain diperlambat? Tapi kan tentu kita memberikan edukasi juga kepada mereka bahwasanya dalam proses sistem perencanaan pembangunan tidak seperti makan cabai. Betul. Hari ini makan langsung kerasa pedasnya. Ada tahapan masuk tadi saya sampaikan di RKPD, meskipun itu kewenangan eksekutif, tapi kita masuk. Hasil reses kita masuk nanti dalam KUA PPAS kita kawal perjuangkan melalui Badan Anggaran dan TAPD. Setelah itu RAPBD. Nah, baru
Kami juga sampaikan, oh nggak bisa loh, ini kita selesaikan dalam 1 tahun. Ini perlu keberlanjutan, mungkin tahun depan bisa kita lanjutkan. Karena memang fiskal kita terbatas. Kita sampaikan. Oke. Tadi di awal Bapak sempat menyinggung stunting masih ditemukan di Provinsi Banten. Bagaimana Bapak melihat stunting di Provinsi Banten ini? Walaupun mungkin angkanya cenderung menurun, tapi masih ditemukan begitu. Apa sih faktor yang menyebabkan masih adanya stunting? Pola hidup masyarakat yang harus diedukasi. Yang kedua, di samping daya dukung anggaran, ya tentunya pengawasan dari kita juga, termasuk dari masyarakat. Jangan sampai anggarannya untuk penanganan langsung stuntingnya hanya beberapa persen. Iya. Ada FGD, ada rapat koordinasi. Ya, sementara untuk anggaran penanganan langsungnya beli makanan bergizinya atau vitaminnya, makan pendorong ASI-nya itu justru lebih kecil dari anggaran yang sebenarnya. Makanya perlu tindakan langsung, cepat dan diawasi oleh semua pihak juga untuk ikut mengawasi. Oke, sekarang kan juga RPJMD Banten sedang digodok begitu ya, bentar lagi akan disahkan menjadi perda. Apakah penanganan stunting ini juga masuk ke dalam RPJMD tersebut, Pak? Masuk. Nah, seberapa besar perhatiannya? Ya, saya kira ini masuk dalam program di kesehatan. Ya. Jadi penanganan stunting juga bukan hanya di dinas kesehatan toh. Ya. Tidak. Ya. Ada bagaimana kawasannya, sanitasinya juga sehat, ya. Rumahnya juga layak huni, ya. Pemberian pangan juga makan, ini juga teratur. Nah ini kan melibatkan juga dengan dinas-dinas yang OPD yang lain. Ketahanan pangan, pertanian, kesehatan, termasuk juga Perkim, ya. Ini semua ikut terlibat. Dan ini menjadi fokus kita karena menciptakan sumber daya manusia yang baik ini juga menjadi tema pembangunan di Provinsi Banten. Dan ini juga sejalan dengan programnya pemerintah pusat agar tahun 2045 Indonesia mencapai Indonesia Emas. Nah, jangan sampai kalau ini tidak kita tangani dari sekarang, karena kan stunting itu bukan hanya badannya yang kecil, tapi otaknya juga betul. Di bawah rata-rata. Ini yang menjadi fokus agar tahun 2045 Indonesia tidak mengalami Indonesia cemas, tapi benar-benar mencapai Indonesia Emas. Baik. Lalu Pak, selama ini kembali lagi ke reses tadi, selama ini bagaimana respon masyarakat setelah Bapak melakukan reses? Apakah masyarakat merasa puas? Dalam demokrasi pasti ada yang puas, ada yang tidak. Ada juga yang ngomong itu sementara belum dilaksanakan, yang udah reses lagi katanya. Ya yang penting kita menyampaikan lah bahwasanya keterbatasan legislatif itu kan tidak bisa mengeksekusi. Iya. Begitu juga dengan regulasi yang mengatur. Tidak bisa hari ini minta, hari ini ada, atau hari ini minta, minggu depan ada, tidak. Semuanya dalam proses mekanisme tahapan penyusunan RAPBD. Oke. Gitu. Jika memang keterbatasan eksekutif, legislatif maksudnya tidak bisa mengeksekusi, apakah ini memungkinkan Bapak ke depan untuk menjadi eksekutif? Kalau menjadi eksekutif, kalau saya ini kan petugas partai ya. Kalau partai menugaskan saya di eksekutif, ya siap tidak siap harus siap. Ya. Tapi kalau partai ya sudah di legislatif saja, ya saya siap. Oh, udah Muklis kamu jangan di eksekutif, jangan di legislatif, itu pun harus siap. Tetap harus siap. Harus siap. Apapun perintah dari atasan partai begitu ya. Ya. Baik, ini kan ketiga periode begitu. Ya. Apa suka duka Bapak menjadi anggota dewan? Apakah sering juga dimarahi oleh masyarakat? Ya. Kebanggaan anggota dewan seluruhnya, saya yakin seluruhnya, adalah ketika bisa merealisasikan janji kampanyenya kepada masyarakat. Okay. Nah, yang paling sedih ya tadi, ketika kita sudah janji, pokoknya
bulan depan ini sekolah kita bangun. Ternyata ada kendala, misalkan lahannya belum ada, atau ternyata ketika lahan mau di ini tiba-tiba ada yang tidak jual. Karena saya pernah loh Bu, kita pernah memperjuangkan pembebasan lahan karena itu menjadi pertigaan macet. Waktu saya di DPRD Kabupaten. Ya. Hari ini sudah kita anggarkan sekian juta per meternya. Oke, karena setahun sebelumnya dong perencanaannya atau 6 bulan sebelumnya dong. Ketika dieksekusi, harga tiba-tiba naik. Nah, bayangkan, kita udah janji ngomong di mana-mana, ini pokoknya jalan kita akan perlebar. Tapi karena persoalan teknis tadi tidak jadi. Dan itu kan sebenarnya bukan salah kita amat, tapi kan pasti masyarakat obloknya gitu. Baik, tapi yang paling penting adalah mampu menyerap aspirasi masyarakat, begitu ya, sukanya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Oke. Sudah hadir di Banten TV dan Terima kasih, tentu Mbak. saja tetap semangat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan pemirsa, demikian mengenal lebih dekat Bapak Mukhlis, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Saya Lili Kulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu ya.